Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ihwatu iman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang kelima kita bisa bertemu kembali, yang insya Allah pada kesempatan ini pembahasannya bukan Riyadhus Shalihin, melainkan pembahasannya sekitar tingkatan amal soleh di bulan Dzulhijjah. Kenapa sampai ada pernyataan tingkatan amal soleh di bulan Dzulhijjah? Ya, karena ada nilai yang berbeda ketika kita melaksanakan ibadah atau amal soleh di awal bulan Dzulhijjah dengan ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Kita simak keterangan yang pertama. Yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, kemudian dicatat oleh imam yang 5 ya. Di sini dijelaskan hadis riwayat al-jamaah. Itu al-jamaah maksudnya ulama hadis yang berjumlah 7 orang. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah. Nah, di sini dinyatakan hadis riwayat al-jamaah kecuali Muslim dan Nasai. Berarti hadis ini terdapat di dalam 5 kitab. An Ibnu Abbasin qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, ma min ayamin, tidak ada hari-hari, al-amalus sholihu fihinna ahabu ilallah min hadihil ayyamin asyar. Tidak ada hari-hari untuk berbuat amal soleh yang lebih Allah cintai kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini tidak ada hari-hari, kata Rasulullah. Hari apa? Hari untuk berbuat amal soleh, hari untuk beramal soleh yang lebih Allah cintai. Kalau amal soleh yang Allah cintai banyak, tapi kalau yang lebih Allah cintai itu beberapa poin. Kita juga kan ingin memilih yang lebih. Bapak ibu misalnya membeli alpukat hijian, hijinate 1.500, itu milih yang kecil yang besar lah, yang besar. Ya laut emas sabarahaan sana Pinang teh hijina 2.000-an hijina teh, milih yang besar milih yang kecil? Milih yang besar. Gitu kan? Amal juga sama. Itu amal soleh ada 2 tipe. Tipe yang pertama Allah cinta, kedua lebih Allah cintai. Kita pilih yang mana? Tentu kita akan memilih amal soleh yang lebih Allah cintai, ya. Nah, apa definisi amal soleh? Amal soleh ialah amalun muwafiqun li syari'illah, amal yang sesuai dengan ketentuan Allah. Itu disebutnya amal soleh. Kita sholat sunat karena ada dasarnya, itu merupakan bagian dari amal soleh. Bapak dan ibu melaksanakan saum Daud, itu merupakan bagian dari amal soleh karena ada syariatnya. Di seluruh ibadah yang kita laksanakan ada dalil, Pak ya. Ada dalilnya, ada petunjuknya. Kita melaksanakan, ikhlas dalam melaksanakan itu merupakan bagian dari amal soleh.
Gitu Pak ya. Nah kita ulangi, pahami ya hadis di sini supaya tidak gagal paham nanti. Tidak ada hari-hari untuk berbuat amal saleh atau untuk beramal saleh yang lebih Allah cintai kecuali 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sekarang Zulhijjah tanggal berapa? 23. Lan tanggal 3. Berarti ini pengajian bagian dari amal saleh Allah lebih cinta. Jumat yang kemarinnya lagi kita kan ngaji sama hari Jumat, tapi di bulan Dzulqa'dah itu kan insya Allah termasuk amal soleh. Allah cinta lebih cinta gitu kan. Kapan lebih cintanya? Ya sekarang. Ini merupakan hari-hari untuk beramal soleh yang lebih Allah cintai ya. Jadi seluruh ibadah, seluruh amal soleh yang kita kerjakan antara tanggal 1 hingga tanggal 10 bulan Zulhijjah itu merupakan amal soleh yang lebih Allah cintai. Bukan berarti diisi dengan saum salapan poe gitu kan. Karena saum kan punya dalil tersendiri. Saum Daud ada dalilnya. Lalu yang keduanya Senin Kemis juga ada dalilnya. Ayyamul Bid ada dalilnya. Sekarang orang mengisi saum selama berapa hari? 9 hari orang melaksanakan saum. Katanya mengamalkan hadis ini. Bukan begitu sebetulnya. Melainkan seluruh ibadah atau amal soleh apapun yang kita kerjakan. Ibu masak. Masak di mana? Di dapur. Amal soleh bukan? Yakin amal soleh? Amal soleh bukan Bu? Amal soleh. Kapan ibu masaknya? Di pengawasan. Allah cinta lebih cinta. Tadi kita melaksanakan tahajud di rumah masing-masing. Amal soleh. Allah cinta. Ada tamu ke rumah kita, pulang Jumatan, ada tamu ke rumah kita menghormatinya karena perintah Rasul. Itu kan amal soleh. Allah cinta. Allah lebih cinta. Kenapa lebih cinta? Karena diamalkan di 10 hari awal bulan Zulhijjah, bukan diisi dengan puasa salapan poe gitu kan Pak ya. Bukan seperti itu. Memang di kita ada paham yang menyatakan isilah itu awal Zulhijjah dengan saum sunat. Saum sunat apa namanya? Itu saum sunat kan ada ketentuannya. Ada yang harian, saum Daud disebutnya, ada dalilnya. Saum sunat mingguan, Senin dan Kamis ada dalilnya. Saum sunat bulanan Ayyamul Bid ada dalilnya. Kemudian 6 hari bulan Syawal ada dalilnya. Sekarang saum salapan poe di awal bulan Zulhijjah, mana keterangannya? Ya ini keterangannya, ini umum kalimatnya, bukan untuk berpuasa. Tapi seluruh amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal Zulhijjah Allah lebih cinta, gitu maksudnya Pak ya. Nah. Karena hebatnya 10 hari awal bulan Zulhijjah tentang amal yang paling Allah cintai, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." Wahai Rasulullah, sekalipun jihad di jalan Allah, kata Nabi, iya. Orang yang berangkat berjihad di jalan Allah melawan orang-orang kufur demi tegaknya agama Islam, maka pahala dia akan dikalahkan oleh pahala orang yang beramal soleh di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Contoh sekarang ini Pak ya, ini Allah lebih cinta kepada kita. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yaji min dzalika bisyai. Kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya lalu tidak kembali sedikit pun dari keduanya. Ini orang berangkat berjihad membela agama Allah melawan orang-orang yang kufur, wafat dalam peperangan, dia terbunuh, ini pahalanya enggak ada yang dapat mengalahkannya. Dia nomor tertinggi, dia nomor 1, syahid, maka surga bagiannya. Tapi orang yang berangkat berjihad
dia berperang, menang dan perang, dia pulang ke kampung halamannya membawa ghanimah, maka pahala dia akan dikalahkan oleh orang yang beramal soleh. Kapan waktunya? Di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Gitu, Pak ya. Jadi bukan diisi dengan saum. Yang lucu lagi, ada di TikTok seorang pakai peci, pakai sorban, pakai kopiah haji menyatakan ya, di saum saum hari ke-7 bulan haji itu termasuk ibadah yang akan membuka 30 pintu neraka dan 30 pintu surga. Eta teh gimana dalilna, Kang, gitu kan? Itu hanya karangan dia sendiri. Itu yang lucu, dia mengatakan hari ke-7 bulan haji. Mana bulan haji teh? Dia paham enggak? Itu bulan apa saja bulan haji itu? Bulan haji itu kata Ibnu Umar Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. Itu disebutnya Asyurul Hajj, termasuk bulan-bulan haji. Ketika muncul fatwa yang mengatakan hari yang ke-7 di bulan haji kita berpuasa, maka pahalanya ini. Ayat TikTok resok Korean ke Bapak dan Ibu Nah, ayatnya kiceun eta malah jadi menyesatkan gitu kan yang tadi Bapak ya. Itu bulan haji mungkin yang dia pahami tanggal 7 bulan Zulhijjah. Itu kan bulan haji, cakan ulangi. Ini kata sahabat ya. Itu bulan haji adalah 1 bulan Syawal, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga 10 hari bulan Zulhijjah. Itu disebutnya Asyhurul Hajj, bulan-bulan haji gitu. Nah, sekarang kita menyoal, Pak ya. Kita menyoal, ada enggak dalil yang mendukung tentang saum 9 hari di awal bulan Zulhijjah? Ada enggak dalilnya? Halo? Ulangi lagi. Ada kan teman-teman kita yang saum berapa hari? 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Ada enggak dalilnya? Lan? Duka senep keterangan. Aya, Pak. Iya dalilnya. Riwayat siapa? Riwayat Imam Abu Dawud dari gurunya yang bernama Musaddad. Musaddad menerima dari gurunya bernama Abu Awanah. Abu Awanah menerima dari gurunya bernama Al-Hur bin Asobah. Al-Hur menerima dari gurunya bernama Hunaidah bin Khalid. Hunaidah menerima dari gurunya saha? Seorang wanita. Saha seorang wanita teh? Duka teuing saha? Seorang wanita menerima dari sebagian istri Nabi saha? Duka teuing saha? Ia berkata, Rasulullah saum pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah teh apakah 9 hari atau hari ke-9? Cek saha? Oh, cek abdi bieu gitu kan? Cek Pak, Bu. Iya 9 Zulhijjah teh apakah hari ke-9 atau hari atau 9 hari? Sama enggak? Pernyataan hari ke-9 dan 9 hari beda. Dan bedanya dibulak balik. Ieu mah 9 hari, ieu mah hari ke-9. Kalau 9 hari sabaraha poe? Kalau hari ke-9 berapa hari? 1 hari. Kalaulah ini orang menerjemahkan hari ke-9 ya, atau 9 hari, sahih enggak hadis ini? Kita lihat ya, biar Bapak Ibu mudah maca. Nah, kan lieur maca siga kieu mah nya. Nah, dipermudah oleh saya teh. Nah, jadi kieu nu tadi teh, ieu teh nu tadi ya. Ini yang tadi ini. Jadi begini. Rasulullah menyampaikan kepada muridnya, kepada sahabat, sebagian istri Nabi saha duka ting saha eta teh duka Aisyah, duka Ummu Habibah, duka Hafsah, duka Khadijah, nu pokok mah duka ting saha. Lalu orang yang enggak jelas menyampaikan kepada siapa? Seorang wanita. Saha seorang wanita teh?
Teu jelas deui wae. Teu jelas deui wae, Pak. Ya. Mungkinkah Teh Lisa? Saha Teh Lisa teh? Bukan. Saha Bu? Tak apalin si ibu. Istri mantan gubernur ya. Seorang wanita menerima dari Hunaidah terus sampai ke bawah. Apabila gambaran hadis seperti ini, maka yakinkan itu benar hadisnya. Ini termasuk hadis yang dhaif, termasuk hadis yang munqati, yang terputus. Ya. Ini keterputusan ada di antara dua perawi. Yang satu ada kata-kata sebagai istri Nabi, dan yang kedua seorang wanita. Apa yang mereka sampaikan? Ini yang mereka sampaikan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum pada 9 Dzulhijjah. Eta mah 9 naon we? Erek 9 hari, erek hari ke-9. Itu yang pokok ini hadis dhaifnya kacida ya. Yang pertama itu ada rawi yang tidak disebut sebagian istri Nabi, dan yang kedua seorang wanita. Jadi kesimpulannya tidak punya dasar yang kuat saum 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada keterangannya. Bahkan diperkuat dengan hadis ini kan jelas dari Aisyah ya. Ini Aisyah yang mengatakannya. Aisyah di sini Aisyah yang mana? Aisyah istri Nabi. Apa kata Aisyah? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil asyri qattu. Aku sama sekali belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum pada 10 hari di awal Dzulhijjah. Jelas ya Pak, riwayat Imam Muslim dari sahabat Aisyah. Itu aya keterangan teh. Atuh kumaha cara ngeusina? Ya tingkatkeun amal soleh kita. Tingkatkan amal soleh kita. Bapak berangkat bekerja ke kantor, itu amal soleh bukan? Amal soleh. Ketika bapak bekerja nanti hari Senin, tanggal sabaraha Senin teh Dzulhijjahnya? Sekarang kan tanggal 3, 4, 5, genap, tanggal genap. Itu termasuk amal soleh yang paling Allah cintai. Ibu masak untuk suami erek ke kantor, itu masak termasuk amal soleh bukan? Amal soleh, Allah lebih cinta. Allah lebih cinta ya. Nah yang ada itu, kalau kita ingin saum, laksanakanlah hadis ini yang sahih. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, saumu yaumi Arafah, saum hari Arafah. Hari Arafah tanggal sabaraha? Tanggal 8. Tanggal 8 sabaraha poe? Sapoe. Moal mungkin tanggal 8 poe gitu kan, moal mungkin bos, pakai bos itu kan. Nah, apa pahalanya kata Rasulullah? Yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan, akan menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang akan datang, yang sudah lalu, dan 1 tahun yang akan datang. Di 2 tahun jumlahnya teh. Nah, senanya cek bapak dan ibu teh, hari saum Tasu'a Asyura berapa hari? 2 hari kan? Tanggal 10, tanggal 9 bulan Muharram. Apa pahalanya? Menghapus dosa ngan 1 tahunan. Ari saum 2 poe tapi penghapusan dosa 1 tahun. Ari anu ieu saum sapoe menghapus dosa 2 tahun. Nah asa begitu henteu naha kieu we ti dituna teu ngabatikeun kitu kan Pak ya. Oh karena 9 Dzulhijjah merupakan termasuk hari 10 hari awal Dzulhijjah. Allah lebih cinta, maka didobelkeun pahalana 2 tahun penghapusan dosa. Gitu, Pak ya. Halo?
Jempling itu gitu ya. Tapi heula. Bismillah. Ustaz Halo ya. Saya disebutnya Ustaz Halo. Kapan kita saumnya? Tanggal 9 hari Kamis yang akan datang. Bapak dan Ibu yang membiasakan saum Daud, kemudian itu saum Daud yang Bapak laksanakan jatuh pada tanggal 1 Zulhijjah, jatuh pada tanggal 3 Zulhijjah, tanggal 5, tanggal 7 Zulhijjah. Allah lebih cinta. Bapak dan Ibu saum Senin dan Kamis. Senin mah bulan Zulqa'dah keneh, Senin kamari amal soleh Allah cinta. Bapak melaksanakan hari Kamis kamari tanggal 2 Zulhijjah Allah lebih cinta. Begitu ya. Bukan diisi saum 8 poe kade, bukan ya. Bukan. Yang ada hari ke-9 nanti Kamis yang akan datang. Nah, kurban bagian dari amal soleh, Pak ya. Allah lebih cinta. Allah lebih cinta jika disembelihnya di tanggal 10. Kalau disembelih tanggal 11 sah tidak? Sah. Allah cinta? Cinta, tapi tidak lebih karena di luar tanggal 10 gitu ya. Man kana lahu sa'ah walam yudohi fala yakrobana musallana. Barang siapa mempunyai kemampuan namun ia tidak berkurban, maka janganlah dekati tempat sholatku. Maksudnya apa? Nabi murka, Pak. Tongaku umat Nabi lah. Orang yang punya kemampuan namun ternyata dia tidak berkurban, Pak ya. Orang berkurban mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia. Disyariatkan enggak? Pak, Bu. Orang berkurban atas nama siapa? Atas nama yang sudah meninggal dunia itu tidak disyariatkan. Misalnya saya sebagai panitia penitipan dan pendistribusian daging kurban. Datang orang, Ustaz ini sabada kurban 3,8 cik saya teh. Eta teh udah termasuk pada biaya operasional. Bapak di kurban bade. Catat saya teh. Senes abdi senes, tapi atas nama almarhum cik si bapak teh. Atas nama almarhum, sa almarhum teh Jokowi, tulis Jokowi. Orang itu orang GBA 2. Orang GBA 2 kade ya. Di blok naon adu kating blok naon ya. Cek saya teh ari bapak kurban moal. Pan eta cenah atos. Pan ieu atas nama Jokowi. Ieu mah bapak kurban moal. Pan eta cenah gitu kan. Nah di kita begitu, Pak. Di sini kan kalimatnya kan man ditujukan kepada orang yang masih hidup. Ditujukan kepada muslim, balik dan masih hidup punya kemampuan. Orang yang telah wafat, perlukah kita berkurban atas nama dirinya? Enggak disyariatkan. Yang ada seluruh ibadah yang dikerjakan oleh kita dasarnya ikhlas, maka yakin orang tua kita kebagian pahala yang sama. Itu harus yakin. Bahkan tuh kalau kita berniat kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, itu kan melanggar syariat sebetulnya. Ya. Kan Nabi pernah bersabda, ini berkurban dari Muhammad dan atas nama umatku gitu kan. Itu kan Rasul, apa punya umat. Nabi tidak pernah mengatakan dan umatku yang telah meninggal dunia, kan tidak itu kan. Jadi pada hakikatnya itu ibadah dikerjakan oleh orang yang masih keneh ada. Di dalam Quran surat Al-Munafiqun 10 dijelaskan ya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Sok berinfaklah kata Allah. Berinfaklah sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kapan berinfaknya? Sebelum datang kematian kepada kamu. Itu mautnya tidak ada lagi kewajiban apa-apa kan gitu, Pak ya. Jadi ini kurban dari kita, untuk kita dan untuk muslim yang lainnya. Apa hukum kurban? Muhammad bin Sirin bertanya kepada gurunya bernama Ibnu Umar tentang hukum kurban. Wajib enggak? Maka Ibnu Umar menjawab, doka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muslimuna mim ba'dihi. Rasulullah berkurban, demikian pula umat muslim sesudahnya. Kalau ente tidak berkurban, nurutan saha, kan gitu, Pak ya. Jadi jangan kita punya niat mau kurban ke madak geus cenah kamari. Itu kurban tidak sama dengan ibadah haji, cukup sekali seumur hidup. Kalau kurban ya setiap datang musim kurban kita berkurban. Dan tidak perlu diestafetkan, Pak. Tahun 2002 hiji bapakna, 2022 ibunya, 2023 si cikal, 24 adina, 25 anu bungsu, 2 genep geus tamat kurban geus kamari. Apakah seperti itu? Tidak kan? Itu kurban setiap tahun tetap atas nama suaminya sebagai kepala rumah tangga. Nah, kemudian ini yang mesti diperhatikan mudohi. Apa ti mudohi? Orang yang berkurban, ya. An Ummi Salamata, dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah yang mana? Istri Nabi. Istri Nabi. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, man kana lahu dibhun yadbahuhu fa idza uhila hilalul dzulhijjah fala yakhudana min syarihi wala min adbarihi syai'an hatta yudhiya. Barang siapa mempunyai hewan kurban, dia bertekad akan berkurban, can aya hewan kurban nama tapi niat kuat ingin berkurban. Maka apabila telah tampak hilal Dzulhijjah tanggal 1 Rebo kamari, Salasa malam Rebo, maka Nabi memberikan persyaratan. Apa persyaratannya? Jangan menggunting kuku atau mencukur rambut sedikit pun sampai dia berkurban. Itu amal soleh bukan? Amal soleh. Allah lebih cinta. Pirage ngantep kuku, Allah lebih cinta karena ada dalilnya. Gitu kan Pak ya? Pirage ngantep kumis anu rogo ka dieu bulu irung nolol diantep na teu digunting ere kurban cenah saya. Itu merupakan bagian dari amal soleh. Allah lebih cinta. Dari ibadah mah bukan pirage anu pokok mah aya dalil kita laksanakan. Nah ini keterangannya Pak ya. Jadi kata hadis yang tadi, tidak ada hari-hari untuk beramal soleh yang lebih Allah cintai daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah isi oleh kita. Ya. Nah, ini penguatnya Pak ya. Hadisu Ummi Salamah bijami turuqihi yang tadi Pak ya. Ya dulu ala masyru'iyati adamil ahdi bisa ahdi saim minasyari dan berikutnya. Hadis Ummu Salamah dengan seluruh sanadnya menunjukkan disyariatkan tidak mengambil atau tidak memotong sedikit pun rambut atau bagian badannya seperti memotong kuku atau yang lainnya pada 10 hari Dzulhijjah bagi yang bermaksud berkurban. Itu. Jadi bukan kuku domba, bukan bulu domba, tapi kuku yang berkurban. Orang kan bertanya, rambut siapa ini gitu kan? Rambut saha Bu? Kan? Epitamala itu. Kuku siapa? Kuku yang berkurban gitu, Pak ya. Karena ya.
hari Kamisnya kita akan apa Pak? Akan saum. Orang yang biasa melaksanakan saum Senin dan Kamis, maka itu diabaikan dulu karena Senin dan Kamisnya kita fokus kepada hari tanggal salapan, maka tetap orang yang biasa Senin dan Kamis dia punya pahala yang double. Itu keistimewaannya. Apa saya meninggalkan Senin dan Kamis, nama ada Kamis Arafah? Iya, karena Bapak biasa melakukan hal yang tadi. Maka akan diberikan apa? Penghargaan 2 pahala, pahala Kamis dan pahala 9 Zulhijjah. Karena saum itu saum sunat Pak ya. Ada yang pertama, saum sunat berkaitan dengan bab hari. Tanggal sabaraha eta mah anu pokok hari. Hari apa? Senin dan Kamis. Yang kedua, ada tuh saum sunat berkaitan dengan bab tanggal. Poe naon eta mah Pak? Anu pokok mah tanggal salapan. Dan saum ayamul bid tanggal berapa? 13, 14, 15. Hari apa? Poe naon pokok tanggal sakitu, Pak ya. Dan ada lagi saum sunat, Pak, tidak ada kaitan dengan bab hari dan tak kumaha urang eta mah. Mau dimulainya hari Selasa, mangga, hari Kamis, jig, hari Minggu, jug, itu kan. Tanggal sabaraha, kumadinya eta mah. Saum apa namanya? Saum Daud. Bolehkah Bapak mulai saum Daud hari besok? Boleh. Hari Minggunya? Boleh. Seninnya? Boleh. Moal? Moal, boleh. Senanya? Aduh, kumaha katanya. Sekarang karena hari Seninnya kita akan saum, otomatis Jumatnya kita akan berlebaran ya. Nah, dulu pada zaman Nabi dikisahkan oleh Imam Abu Daud bersumber dari Abu Hurairah. Ya, kata Rasul begini, qadis tama'a fi yaumikum hadza idan. Sungguh telah bersatu pada hari ini 2 hari raya. Bu, apa Bu? 2 hari raya. Apa saja itu 2 hari raya teh? Hari raya itu ada 3. 10 Zulhijjah sampai 13 ya, Ayyamut Tasyrik. Yang kedua 1 Syawal. Yang ketiga hari Jumat. Itu merupakan hari raya untuk umat Islam. Mungkinkah 1 Syawal jatuh pada hari Jumat? Mungkin. Mungkinkah 10 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat? Iya, nanti kan. Mungkinkah 1 Syawal jatuh pada 10 Zulhijjah? Hah? Mungkin enggak? Ulangi lagi. Mungkinkah 1 Syawal jatuh pada hari Jumat? Mungkin, Bu. Iya. Mungkinkah 10 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat? Iya, tahun ini. Ya. Mungkinkah 1 Syawal jatuh pada 10 Zulhijjah? Tidak mungkin. Ya. Nah, di sini 2 hari raya maksudnya Fitri atau Adha jatuh pada hari Jumat. Tuh, ya. Nah, Nabi memberikan penjelasan, paman syaa aja'ahu minal jumu'ah. Barang siapa yang mau apa? Nya mau mencukupkan dengan sholat Id, dia boleh ke Jumatan. Loh, piraku anu wajib eleh kudu sunat. Nah, gitu kan pikiran orang. Yang wajib mana? Yang sunat? Salat Id. Salat Id wajib sunat. Apaan sunat? Ngaran oge salat sunat. Ya, sunat. Kata Rasulullah, barang siapa yang salat Id di pagi hari, maka dia boleh tidak Jumatan. Kumaha cek pikiran jalma? Oh, piraku cenah anu wajib dielehkeun kudu sunat. Mungkin bos gitu kan, tidak mungkin yang wajib dikalahkan oleh yang
sunat. Utamakanlah oleh kita yang wajib, kemudian yang sunatnya. Itu pernyataan siga benar. Utamakan dulu yang wajib, kemudian yang sunat. Sebetulnya tidak seperti itu. Ketika bapak dan ibu ke masjid akan melaksanakan sholat subuh berjamaah, wajib lah sunat heula. Sunat naon? Qoblah heula, kemudian sholat subuh. Itu kan mengutamakan yang mana? Yang sunat. Dalil yang kita laksanakan bukan logika, bukan perasaan. Ya. Jadi buat bapak yang Jumat yang akan datang sholat Id, mau jumaahan boleh tidak? Ini dalilnya, Pak. Ya. Matak jumahan ke mah atosa dikunci si pantote tulisannya jumahan pre gitu. Lah mah heboh. Nyepan aya dalilna ieu. Wa inna mujamiun, ya. Sesungguhnya kami akan melaksanakan Jumat, kata Nabi. Jadi orang yang sholat Id, dia ada dua pilihan. Pada Jumahan, mangga. Mau hayang nyobaan mah Jumahan. Boleh tidak? Boleh, Pak ya. Itu Jumat yang akan datang, insya Allah saya di Pasir Koja ya. Di Pasir Koja. Saya teh aya rencana hayang ngejaran pre Jumahan kumaha karasana gitu kan. Nyobaan jeung teh mah Jumahan kan gitu, Pak ya. Yang kumaha karasana. Nah, mana yang afdhalu, Pak? Apakah yang tidak Jumatan atau yang Jumatan? Ini kesimpulannya, Pak ya. Maksud hadis tersebut ialah menjelaskan bahwa saat Id yang jatuh pada hari Jumat telah tercakup sholat Jumat. Dan oleh karena itu salat Jumat pada hari itu sudah terpenuhi. Rakaatnya tidak berubah, yakni tetap 2 rakaat. Dan bila orang mendirikan salat Jumat tentu hukumnya sunat dan lebih utama, sebab sejalan dengan sunnah Rasul. Mana kata Rasul teh? Wa inna mujami'un, dan sesungguhnya kami akan melaksanakan Jumat. Ya. Nah, ini lanjutannya lagi. Atas dasar ini Ibnu Jubair sholat 2 rakaat. Ya, langsung ke sini. Jadi akan jadi langsung, Pak ya. Nah. Tidak ada sholat duhur bagi orang yang wajib sholat Jumat, yang di pagi harinya mengikuti sholat Id yang jatuh pada hari Jumat. Orang yang mendirikan sholat Id kemudian sholat Jumat, maka ia telah menjalankan sunnah fi'liyah, mengikuti jejak Rasul. Sementara yang mendirikan sholat Id tapi tidak sholat Jumat, maka ia telah mengikuti sunnah qauliyah, yaitu mengikuti sabda Rasul. Tak bapak pilih yang mana? Cek ibu teh abi geus mau Jumahan, entong ibu mah. Teu kudu. Tapi bagi bapak yang tidak sholat Id wajib Jumatan. Di sini nanti khatibin siapa yang akan datang? Khatib Jumat. Saha? Pokoknya aya we nya, aya. Ustadznya tidak konfirmasi, DKM teu nelpon ka ustad. Jumatan berlangsung. Aya Jumahan teh kudu jajar lah. Culang cileung teh DKM teh neangan ustad. Ditelepon, memanggil, di WA, cek di siji. Alah, kumas nantinya. Ada ingat karena pengajian menang pre sana ya. Naik karena mimbar. Pak, anu mah Jumahan teh urang pre heula sananya. Boleh enggak begitu? Jangan lagi siap di dia tuh dah. Lu tanggung jawab itu DKM. Maksudnya naik karena mimbar culang cileung heula. Pak, sahabat teu hadir, urang pre namanya. Asik pre sana gitu baralik semuanya gitu kan. Nah, maka agendakan jauh-jauh hari. Kalau mau diselenggarakan, ya selenggarakan sebagaimana mestinya. Kalau ingin diliburkan karena sibuk ngurus hewan kurban, ya itu harus ada kesepakatan. Dua-duanya punya syariat.
Yang tidak Jumatan ada dalilnya, Jumatan juga ada dalilnya. Tapi syaratnya apa? Dia ikut sholat Id. Senabi mah Id moal, Jumahan moal. Eta gitu mah. Itu kan kayak. Tos sakitu ada pertanyaan silakan.